kita menemani Sobat Ambiar sampai dengan jam 10 pagi ya. Ada masalah, tidak ada masalah, yang penting tetap setia bersama kami. Kami mau mengucapkan terima kasih. Aku bahagia. Bagus aku tuh. suka dandanan kakak swag. Wih, swag. Apa maksudnya swag? Swag, robek, swag. Swag gitu maksudnya. Karena swag. Pokoknya hari ini kita harus selalu happy, harus bahagia. Pokoknya Tidak ada yang lebih membahagiakan lagi selain kami. kita ditonton oleh pemirsa di rumah. Benar ya, walaupun ada masalah sama seperti tema kita hari ini Apa ya. itu, sayang? Masalah biarkanlah saja berlalu. Ingat, masalah terberat dalam manusia apa? Apa? Ketika kamu berpikir bahwa kamu selalu bermasalah, itu adalah sebuah masalah. Betul. Ya? Makanya harus selalu positive thinking sama siapapun. Iya. Betul ya. Dan kalau kita bergrup, kita jangan sampai punya masalah antara satu sama lain. Benar. Contohnya lihat teman kita di belakang, Iya, lihat dia nggak punya apa-apa. masalah. Dia merasa punya masalah sama kita, jadi nggak pernah kompak sama kita. Gak pernah sinkron. Tapi tekanan yang dia hadapi mungkin akibatnya menjadikan dia menjadi bermasalah dengan siapapun. Iya, Makanya akhirnya dia nggak apa? syuting-syuting. Katanya Dia nggak begini, syuting-syuting, bermasalah akhirnya sama apa? siapapun. Karena Lu. dia bermasalah dengan siapapun. Akhirnya dia nggak percaya diri, hidung dirubah, mata dirubah, bibir dirubah, semua aja dirubah. Gak apa-apa, itu kan pilihannya dia ya. Tapi buat Sobat Ambiar, kita juga akan menghadirkan bintang tamu kita satu persatu. Kali ini juga kabarnya dia punya masalah sama mantannya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Aldi Maldini. Sudah mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini sayang. Kenapa orang selalu begitu melihat Adi, orang pasti berpikirannya perseteruan? Emang kenapa sih King, kok kamu tahu? Grup gak cinta gitu aja. Iya, kenapa? Kamu dengan grupnya, dengan CJR, kenapa ada masalah? Apa mungkin kamu memang merasa tidak cocok bergrup atau sekarang udah gimana? Sama grup sebenarnya nggak ada masalah sih. Sekarang kan aku juga lagi jalan bertiga juga sama Bastian sama Kiki kan. Nah, kita dengar dari Kiki dan Bastian pun mereka nggak nyaman ada kamu di sini. Oh iya, kompor banget loh. Kompor banget loh. Tapi katanya kita dengar kamu sedang bermasalah dengan mantan kamu, Erika Carlina. Kita mau kasih lihat lu buat Sobat Ambiar. Masalahnya karena apa sih? Masa sih? Ini. Kenapa? Emang beda berapa tahun sih sayang sama Yayang? Mantan? Aku sama Erika beda 7 tahun. Lebih tua? Erika. Oke. Oh, kamu sekarang berapa? Aku 22. Berarti dia 29 sekarang ya? Betul. Kenapa bersih terus sama Erika Carlina? Mantan sendiri loh padahal. Oh enggak, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Cuman kemarin ada di podcast kita ngebahas dulu kalau berantem tuh hal-halnya apa aja gitu. Terus banyak yang potong-potongin videonya di-share gitu. Jadi seolah-olah itu berserunya Iya, barusan. padahal lagi cerita gitu. Oke. Emang dulu biasanya bersih terusnya karena apa masalahnya? Ah sama dia paling hal kecil aja kok, paling kayak miskom terus aku ya lelet gitu-gitu doang. Paling. Miskom. Miskom. Oh, miskom. Cuma karena hal kecil-kecil doang? Hal kecil doang, cuman bisa jadi besar gitu kan. Itu dulu. Dulu Ya. banget. Berarti kamu dulu, sekarang udah umur berapa? Aku Udah ditanya tadi, Wi. Ngantuk ya? Ngantuk ya, Wi? Ngantuk banget kayaknya ya. Dulu pacaran sama Erika Carlina berapa lama? dulu pacaran 1 tahun sekian, 1 tahun. Kurang dari 2 tahun ya? Kurang dari 2 tahun. Putusnya karena apa? Putusnya karena aku ngerasa kan dia sudah lebih tua jauh dari aku ya. Lebih dewasa maksudnya? Ya, lebih dewasa. Oh sekarang udah ngomong lebih tua, Secara dulu umurnya dipacari. juga beda, secara umurnya. Hah? Yang selingkuh siapa Enggak, nih? setahu Enggak, nggak ada selingkuh. Kalau cowok muda sama cewek yang lebih dewasa biasanya suka lama karena ceweknya lebih dewasa. Buktinya bener nih, pernikahannya dia lama banget. Tapi kan kamu senengnya yang lebih dewasa, betul? Setelah berjalan sama Amerika jadinya suka yang lebih dewasa. Kayak Kak Dewi gini gimana? Waduh. Kayak Aunci. Onti. Ngeri ya kalau Mbak Onti, ngeri ya? Takut ya? Takut ya? Iya. Jadi putusnya karena apa sih? Cuma karena masalah kecil doang? Putusnya karena di umur dia yang sekarang sudah 29 ya. Kalau dia harus pacaran sama aku, kasihan dia karena kan harus cari yang lebih serius harusnya. Oh, kamu nggak serius sayang? Kamu nggak serius? Bukan gak serius, belum siap aja karena aku ngerasa di umurku sekarang masih mau fokus di karir dan segala macam. Ya kenapa pendidikan. pacaran? Kalau emang mau fokus di karir, kenapa kamu harus pacaran? Ya maksudnya untuk menyemangati karirnya gitu. Iya. Alah, pacaran tuh bikin semangat, bikin repot. Waduh, curhat ya. Sebenarnya sih aku setuju. Kalau kita belum siap dengan seseorang yang pasti, mendingan jangan buang waktu sih. Iya. Aku juga sama sih, aku juga setuju sih. Alah, hai. Tapi buat kamu sendiri, kemarin bikin podcast bareng sama Erika Carlina. Iya, bareng sama Ada canggung gitu gak sih? Enggak, karena kebetulan sama Erika masih lumayan sering ketemu sih. Di luar kegiatan kerjaan aku masih beberapa kali nggak sengaja ketemu di beberapa tempat gitu. Jadi
nggak ada canggung-canggung sih Mbak. Iya, karena mungkin itu si Lelanya juga belum datang kan. Erika Carlina kok Lela? Nggak canggung kan? Lela canggung. Masuk Pak Eko. Ya lumayan. Iya dia. Hubungan komunikasi sekarang sama Erika Carlina masih baik-baik aja? Baik-baik aja. Berarti itu yang dulu. Yang dulu. Berapa tahun? Apanya? Video pada waktu berseteru. Oh videonya video baru. Baru curhatan bareng-bareng. Curhatan yang bareng-bareng. membahas tentang Curhatan itu berapa zaman tahun dulu. yang lalu? Curhatan itu sekitar mungkin 3 tahun, 4 tahun lalu. Pada waktu berhubungan. Lu gimana sih? Katanya kamu juga bersiteru dengan salah. Erika Carlina karena seseorang ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Jadi karena Iqbal, kamu sempat jealous gitu? Enggak, sempat waktu itu ada satu momen kayak lagi lihat handphonenya dia kan. Terus buka IG-nya kok di search terakhirnya Iqbal gitu. Terus kayak ya biasalah cemburu-cemburu begitu dah. Cuman enggak cuman dia jelasin. Jadi emang bener ada chatannya temennya tuh nanya waktu itu Iqbal tuh yang mana gitu. Terus dia cari Maksud IG-nya kamu Iqbal tuh nggak terkenal, maksudnya lebih terkenal kamu apa gimana maksudnya? Bukan. Jadi temennya salah lagi nih gue nih. Temennya Erika nanya Iqbal tuh yang mana sih gitu. Oh dicariin lah sama Erika. Dicari Kata yang ini siapa? kata Erika. Dikasih lihat juga bukti chatnya. Oh, Ke siapa? ke aku. Dari siapa maksudnya? Ya. Ngebuktiin jadi ngejelasin. Ke Kenapa? siapa? Ke siapa? Tolong aku tuh bingung ya. Iya ngejelasin doang. Jadi temennya Erika tuh kepo Iqbal tuh yang mana gitu. Oh oke, jadi yang ini yang namanya Iqbal. Iya, Jadi iya, kamu iya. klarifikasi bahwa ini sebenarnya nggak ada apa-apa Iya, gitu Erikanya ya. betul. Jadi nggak ada jealous juga antara Nggak. kamu sama Iqbal sendiri ya. Nggak. Oke, tapi kamu sama Iqbal tuh tipikal mungkin nggak sih teman makan teman? Bisa juga. Aku sama kebetulan lagu tadi yang aku nyanyiin tercipta karena dia juga tuh. Karena Erika. Karena Iqbal juga. Iqbal. Karena Iqbal. Tapi itu 2000 berapa ya? 2015, 16. Berarti ini lagu lama gitu ya sebenarnya. Lumayan lagu lama. Jadi maksudnya Iqbal pernah deket sama orang yang kamu suka? Ya kurang lebih ceritanya begitu kan. Atau berebut deket sama orang yang suka tuh kamu udah dipacarin atau belum? Jadi ketemunya tuh di lokasi syuting satu judul. Terus memang si cewek ini lawan mainnya Bang Iqbal gitu. Jadi tapi aku deketin dia gitu. Akhirnya dia jadi sama siapa? Dekat terus begitu syuting kan kayak ada jadi canggung lah antara Jadi deketnya sama kamu apa sama siapa? sama aku awalnya. Awalnya, akhirnya? Terus aku kayak ya udah fokus syuting dulu aja soalnya jadi terganggu juga kan. Karena kan dia perannya bersama Iqbal tuh. Jadi kamu tuh ditikung gitu? Bisa nggak tahu Ya sih. bahasa Bisa jadi kasarnya ya begitulah ditikung. begitu. Wadah. Tapi akhirnya mereka jadian atau deket gak? Enggak, akhirnya ada satu momen si ceweknya ngerasa kayak lah selama ini gue kirain cuma bangun karakter doang, ternyata lebih ya nanggepinnya gitu. Itu ke siapa kamu? Ke kamu apa ke Iqbal? Ngomong ke aku sama Iqbal juga gitu. Terus akhirnya dia milih aku, malah aku ya cabut. Tapi sempat sindiran gitu gak sih sama Iqbal? Misalnya nggak enakan karena pernah dekat atau suka sama perempuan yang sama? Waktu yang kejadian lagu itu, proses syutingnya kan 1 bulan tuh. Aku tahunya di minggu kedua. Itu selama 2 minggu sampai selesai syuting aku nggak ngobrol sama sekali. Sama Iqbal? Iya, padahal di situ perannya aku sama Iqbal tuh sahabatan gitu. Ya ampun. Jadi benar-benar ketemu di set, action, ya udah kayak Enggak kaku itu. untungnya enggak. Untungnya enggak. Makanya begitu menjelang akhir-akhir syuting dari pihak manajemen ngerasa kayak wah kayak gini kayak udah nggak sehat deh. Iya. Karena aneh aja gitu dilihat sama orang-orang. Akhirnya kita ngobrol gitu. Oke, diobrolin terus bisa baiknya lagi setelah itu Akhirnya selesai di situ. Oh jadi ada mediasi antara kamu sama Iya. Iqbal? Iya, gitu. Iqbal bilang apa sama kamu? Ya dia waktu itu sih, jadi waktu itu aku bikin lagu itu, baru ada mediasi itu. Begitu proses syuting, malamnya tuh aku sempet-sempetin bikin lagu. Aku bikin demonya di rumah sama temanku. Terus besokannya begitu habis maaf-maafan, aku kasih dengar lagunya. Jadi dia minta maaf. Gitu. Oke. Tapi si cewek itu tahu nggak bahwa itu lagunya buat dia? Tahu tuh, Dia bilang apa? nangis aja deh. Si perempuannya? Nangis aja. Kenapa nangis? Kenapa dia sampai nangis? Menyesal, kepingin kembali atau merasa menyakiti kamu? Sepertinya karena dia ngerasa nyakitin aja sih, karena iya. Memang sakit sekali waktu itu. Ya, Apalagi kamu tuh- sama temen sendiri kan. Iya. Tapi kamu tuh tipe setia ya dia? Atau maksudnya ya kemana-mana aja gitu? Mungkin sih dibilang setia Sekarang sudah ada Yayang, sayang? Sudah ada? dekat ada. Oh deket tapi masih belum komitmen pacaran gitu ya? Oke. Hei, Siapa? nggak ada. Dek. Siapa? Waduh. Sebentar. Waduh. Kamu tipikal setia atau susah move on? Ini kita mau lihat artikel yang satu ini, tolong kamu tanggapi ya. Putus dengan Erika Carlina, Aldi Maldini masih menyimpan rasa kepada Erika. Bahkan setia menjomblo sampai 4 tahun. Kok bisa? Apakah? Nggak ada berarti. Jomblo sampai 4 tahun. Kenapa? Karena memang nggak bisa move on dari Erika Carlina atau gimana? Kopi ya? Mungkin tahun-tahun pertama keduanya iya mungkin karena itu sih. Cuman berikutnya dekat
dekat banyak, setelah Amerika dekat sama beberapa cewek banyak, tapi belum ada yang nyambungannya belum ada yang klik gitu. Apa standar kamu harus di atas Erika Carlina? Enggak. Jadi beberapa kali, ya ada aja lah begitu yang untungnya belum jadian, tiba-tiba ada hal yang buat aku jadi kayak nggak suka banget gitu sih. Buat kamu Erika Carlina itu seperti apa? Erika tuh apa ya, salah satu... Cinta pertama ya sayang? Cinta pertama sih enggak juga Kak, cuman kayaknya aku banyak belajar dari Erika sih. Karena mungkin Erika lebih dewasa, jadi dia lebih banyak ngajarin aku juga. Gitu, untuk menjalin satu hubungan tuh kayak gimana gitu. Iya. Dan Erika salah satu cewek yang paling dekat mungkin sama orang tuaku, karena dulu keluarganya Erika sama keluarga aku tuh sempat jalan bareng gitu. Oh, udah sampai situ. Udah sampai situ sih. Oh, ya sakit lah, gimana nggak sakit. Apa yang bisa kamu pelajari dari hubungan kamu dengan Erika? Iya. Yang aku dulu tuh aku sebelum ketemu Erika, aku selalu menyepelekan suatu hubungan sih, karena aku ngerasa karena ya gue masih kecil, buat apa terlalu serius gitu. Ya main-main aja gitu. Tapi gitu sama Erika ya nggak bisa kayak gitu. Udah jalanin satu komitmen, ya lo bener-bener tulus di situ, nggak bisa main-main lagi gitu. Maupun nantinya nikah atau enggak, nggak bisa, tetap harus di jalannya gitu. Oke, Aldi Maldini, kalau Erika lagi nonton, mau bilang apa sama Erika Carlina? Bilang apa ya? Buat Erika, thank you sudah pernah jadi bagian dari cerita hidup gue juga. Thank you sudah selalu mendengarkan curhatan gue, karena sampai sekarang masih kontakan kalau gue lagi dekat sama siapa, curhatnya sama Erika, Erika pun begitu. Pokoknya selalu jadi orang yang baik, selalu jadi orang yang berguna buat banyak orang juga. Amin. Ya semoga bisa menjadi apa ya, semangat buat seorang Aldi Maldini untuk bisa mendapatkan Erika yang lainnya ya. Siap. Jadi kalau mau cari cewek harus seperti apa syaratnya? Ceweknya Aldi Maldini itu kriteria seperti apa? Kriteria yang spesifik sebenarnya nggak ada sih kayaknya deh. Intinya lebih dewasa dari kamu gitu ya? Sejauh ini sih pengennya lebih dewasa. Harus lebih dewasa ya. Oke, kenapa harus yang lebih dewasa ya? Karena Erika nih kayaknya. Begitu sama Erika langsung pengen lebih dewasa deh. Tapi katanya dengar-dengar sekarang kamu tuh punya pacar artis juga. Dan katanya sama lebih dewasa artis juga. Kita dengar katanya kamu lagi deket sama Irma Darmawangsa ya? Sekalian aja kok Eli Sugigi, ya benar. Dewasa loh. Yang sekarang ini artis juga. Terus kenapa belum dipublish? Belum dipublish karena kan belum jadian juga ya. Masih dekat. belum Ntar jadian. takutnya udah dipublish, takutnya nggak Kalau jadian. maksudnya deket tuh kayak gimana? Aku bingung nih. Deket tuh kayak gimana? Saling memberikan perhatian Ya, gitu, saling ngasih memberikan respon. kabar. Bener. Saling ngasih respon satu sama Apakah lain. itu sudah kalau udah termasuk pacaran dong? Kamu di mana? Ngapain aja hari ini? Itu kan itu udah termasuk. mulai punya rasa. Gitu ya? Iya dong. Oh gitu ya? Iya Aku terus juga. ngabarin aku sekarang ada di sini Gitu, ya. Kamu iya. lagi apa? Itu termasuk pacaran nggak sih kalau kayak gitu? Ya tergantung juga kalau misalnya kamu lagi apa, aku lagi di sini sama pacar aku, ya itu bukan pacaran sih. Tapi kan pertanyaannya nggak mungkin kamu lagi di mana. Pasti kan gini, kalau orang yang lagi dekat tuh misalkan nih, kamu lagi ngapain? Hari ini mau ngapain aja? Itu kan pertanyaan yang seolah-olah mengasih tahu bahwa lu nggak punya pacar gitu loh. Udah sampai situ kan? Benar. Sudah sampai situ. Oh ya itu mah Berarti ya. udah komitmen Lagi deket ya. Itu mah bukan Udah teman. Tinggal apa? Ada satu afirmasi kamu pacar aku pacar Ya, kamu. Tinggal gitu betul. aja berarti. Tinggal ya? gitu aja. Oke. Emang harus kayak gitu ya sayang? Oh iya, Waduh. harus kayak gitu dong. Biar sama-sama meyakini bahwa dia miliknya seorang dan begitu pun sebaliknya. Tapi ngomongin soal Aldi Maldini ya, kita tahu kemarin juga ada satu postingan beberapa waktu yang lalu ya, kerinduan seorang Aldi Maldini untuk ayahanda tercinta. Oh iya. Iya. Kamu terakhir ketemu sama Ketemu, papa atau ayah manggilnya atau bapak? manggil bapak. Bapak. Terakhir ketemu Tadi sama bapak. bapak tuh kayaknya sekitar setahun 2 tahun lalu. Kayak setahun 2 tahun lalu sih ketemu bapak. Setahun 2 tahun yang lalu. Iya. 2 tahun malah kayak 2 tahun. 2 tahun ketemu bapak tahun. Kamu posting itu kenapa? Maksudnya apa? Karena banyak momen aja gitu, apalagi kalau lagi malam gitu ya, lagi di rumah gitu sendiri sama nyokap, sama mama sih sebenarnya. Cuman karena ada momen kayak ini harus ada bokap nih di sini, harus ada bapak nih gitu. Jadi lebih lengkap lagi gitu. Kadang suka kangen sih. Ada momen-momen seperti itu ya Iya, sayang? sering Biasanya apa banget. yang kamu lakukan ketika kamu kangen sama papa? Pasti kalau telepon, video call pasti. Pasti Aldi, sorry, kenapa bisa sampai terakhir ketemu setahun atau 2 tahun yang lalu? Karena bapak kan kerjanya di luar kota. Bapak kerja di Medan kan, jadi cutinya juga nggak sebanyak itu gitu. Dan bapak tuh orangnya emang kerja banget, dia lebih fokus di kerjanya gitu. Makanya beberapa kali ketemu papa tuh kalau ada kerjaan di Medan, aku samperin kayak gitu-gitu. Atau beberapa kali kalau udah kangen banget, aku ke Medan. Tapi setahun 2 tahun tuh lama ya? Lama banget. Berarti banyak momen yang terlewatkan bersama papa ya?
Iya bisa dibilang begitu, bisa dibilang. Banyak banget momennya, karena dari kecil kan, dari kecil papa dari Medan, dari aku umur berapa ya? Kayak umur 7 tahun sudah jauh gitu. Ketemunya ya gitu, setahun sekali mungkin, 2 tahun sekali gitu. Emang ayah kerja apa saya? Papa polisi. Oh, polisi. Polisi di? Di Polda Sumut. Polda Sumatera Utara. Kalau ya? pulang berapa bulan sekali? Bahkan bisa berapa tahun sekali sih. Jadi kayak bisa 2 tahun. Jadi papa sama mama kamu udah divorce? Enggak. Oh enggak. Jadi kalau mama masih rutin ke sana. Tapi kan karena aku kerjanya banyak di Jakarta, jadi mama harus temenin aku di sini. Oh, oke. Mungkin kalau aku nggak di dunia entertain, mungkin aku di sana juga kali sama papa gitu. Sosok papa buat kamu seperti apa, Aldi? Wah, papa tuh bener-bener apa ya? Jadi contoh banget lah buat aku, karena papa tuh orangnya tegas. Terus baik orangnya, terus apa ya? Ngajarin banyak hal-hal yang positif sih ke aku, karena dari teman-teman papa gitu kadang kalau nggak sengaja di Jakarta ketemu, mereka selalu cerita kayak papamu tuh orangnya, jadi kayak bangga ya, banget gitu sebagai sama seorang papa. anak. Iya gitu, makanya papa tuh udah ya kalau orang bilang superhero ya superhero, buat aku superhero. Apa yang paling dirindukan, momen apa bersama papa? Yang paling dirindukan momen sama papa tuh ngumpul sih. Ngumpulnya, karena kan papa kan orangnya suka bercandaan. Terus kalau sekarang di rumah gitu sama mama doang bercandaan kayak, wah ini kayaknya kurang gitu. Kalau ada papa nih lebih panjang lagi nih bercandaannya gitu. Kayak ada yang kurang ya? Betul. Oke, Aldi Maldini, jauh dari sosok ayah bukan hal yang mudah pastinya ya. Banyak momen ulang tahun juga pasti terlewatkan. Iya, Barangkali juga hari-hari lainnya yang sangat spesial. Aldi Maldini, apa yang kamu sampaikan untuk papa tercinta? Ya, buat bapak semoga sehat-sehat di sana, semangat kerjanya. Pokoknya ntar kalau udah pensiun, semoga secepatnya pensiun sih. Biar pindah ke Jakarta, biar bisa bareng-bareng lagi. Gitu. Pokoknya buat bapak, yang paling penting sekarang sehat dan bahagia. Amin. Penting banget. Amin. Sehat dan bahagia. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Ambiar. Sepenuh hatiku sepanjang jalan hidup. Kita akan bertemu dengan bintang tamu berikutnya. Kabarnya dia juga sedang ada masalah, tapi masalahnya bukan sama mantannya ya. Enggak, aku senang sama bintang tamu yang sekarang ini. Kenapa? Kenapa, Karena dia tuh apa-apa ngomongnya punya abang. Ini punya abang, itu punya abang. Semua punya abang. Maksudnya apa itu? Aku juga nggak tahu. Punya abang itu maksudnya Dia gimana sih? selalu ngomong, ini punya abang, itu punya abang. Semua punya abang. Coba kita pengen tahu abang siapa sih ya? Nah, Kita akan penasaran hadirkan deh. sosok yang sedang bermasalah dengan asisten rumah tangganya di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia, Selvi Giri. Makasih banget loh kita bertiga mengucapkan sayang. Terima kasih banyak. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Apakah si abang itu masih mempunyai apa yang kamu punya atau kira-kira sekarang abang itu udah nggak ada? Kayaknya abangnya udah nggak ada deh, direbut sama orang. Ya udah kok itu Sebentar, jadi kamu pernah ditikung sama teman sendiri maksudnya? Bukan, lagunya aja yang ditikung. Oh, lagunya kamu menikung, katanya Selvi ini juga sedang ada masalah kabarnya ya. Ini data atau identitas dia ditikung sama mantan asisten rumah tangga. Dan kabarnya asisten rumah tangganya juga dia melakukan dugaan tindakan penipuan. Kita kasih lihat Aduh. Jadi asisten rumah tangganya nih kerja sama kamu udah berapa lama? Seru banget nih. Kenapa ya artis tuh selalu bermasalah sama ART ya? Iya, Enggak kenapa ya? semua. Tapi hampir rata-rata loh. Jangan salah apa karena melihat kita itu predikatnya artis. Jadi mereka tuh kadang-kala ya kerjanya kayak begitu. Sebenarnya dia tuh kerjanya belum lama, 4-5 bulan lah. Tapi sebelumnya dia kerja sama teman aku. Teman aku tuh udah pernah bilang, Neng, iris deh kuping gue, dibilang gitu. Pasti lu bakal kena gitu. Kena enggak dia udah berubah. Dia pintar kok ngurus anaknya segala macem. Ternyata kena juga gue. Kena apa itu sayang? Itu tadi kayak data. Jadi sebenarnya bukan data aku Kak yang dipinjam, Data data siapa? editor aku. Pas dia pergi izin, nggak balik lagi, aku WhatsApp, Mbak pulang lagi nggak? Iya Kak, nanti pulang lagi, tapi nggak pulang-pulang. Tapi si editor aku tuh bilang begini, aku masih ada urusan teh sama dia. Aku tanya urusan bentar apa nih? Duit. Iya, aku pikir cuma minjem kan, A. Ternyata datanya yang dipinjam. Oke. Buat kepentingannya dia, parah banget. Kepentingan apa? Datanya berupa apa? KTP atau apa? KTP dong. KTP-nya dipinjam untuk Pinjol. pinjol. Terus akhirnya kamu ditagih sama Bukan aku yang ditagih, si editor aku. oleh
oleh pinjolnya. awalnya dong. Berapa dia minjem ke pinjol itu? Beberapa kali sih, mungkin kalau total tuh ada 10 jutaan. Jadi dia pergi ke Bali loh. Jadi buat kepentingannya dia pergi ke Bali. Dari uang pinjol itu? Iya. Iya. Tapi akhirnya 10 juta di total kurang lebih dia minjem dari pinjaman online pakai identitas editor kamu. Editor aku. Ternyata bukan hanya editor aku. Jadi mbak-mbak yang ada di komplek itu dipinjemin duit juga. Parah nggak? Berapa totalnya mbak-mbak di komplek kalau itu? cuman ya kita kan maksudnya kalau kita ngomongin kan kecil. Tapi kan buat mereka mah ya 2 juta gitu ya, 400.000, 500.000 semuanya pada ke rumah. Akhirnya pada ngobrol kayak reunian. Mbak dipinjam berapa? 500.000 Bu. Kamu 400.000. Kalau ini kemarin sempat mau minjem 2 juta. Bener-bener ya gue bilang gitu. Ya Allah. Parah nggak? Aku paling kesel tuh editor aku. Aduh sumpah udah banget itu ngasih data beneran. Orang tuh kita kasih data tuh kan mahal banget gitu. Ini dia gampang aja bukan diancam sih Kak. Maksudnya kalau KTP kan bisa aja. Susah, aduh parah Kak kalau KTP Kak. Jadi untuk datanya sendiri apakah hanya data editor atau tetangga juga ada yang di editor doang yang editor doang, ya? Masuk ke pinjol itu ya. Akhirnya bukan ya sedikit ngancem sih ya. Aku bilang kalau nggak bayar aku akan up fotonya dia gitu. Ternyata beritanya udah naik dan dia takut gitu. Akhirnya tuh bayar kalau yang punya aku. Ya pokoknya gini, kalau nanti mau pinjam mau apa nggak usah ke pinjol, ke aku aja. Karena aku memang suka meminjamkan tanpa bunga. Memang dia ini laki-laki seperti pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi ada hal lain nggak yang kamu temukan kejanggalan selain dia pinjaman online dengan menggunakan data editor kamu, minjem ke tetangga, terus marahin kamu, ada hal janggal lainnya? Ada banget, banyak. Apa misalnya? Sorry ya, maksudnya kayak gini, dia tuh selalu aku suruh sholat doang. Ngakak kan? Itu kan udah janggal banget. Dia aja pertama kerja sama aku nggak jujur Kak, tapi dia sholat padahal dia Kristen. Parah nggak? Coba, aku nggak mempermasalahkan itu mohon maaf. Tapi ya udah lu dari awal aja lu nggak jujur, berarti kan masih banyak kebohongan-kebohongan. Ya berarti tentang keyakinan, tentang agamanya aja dia bohong. Nggak boleh loh gitu, berarti kan ada banyak kebohongan gitu loh, bener nggak? Berarti KTP-nya bohong dong? Banget. Oke. Terus terakhir komunikasi sama dia kapan? Terakhir pokoknya dia ngejar-ngejar aku kayak minta maaf gitulah. Biasalah namanya orang salah ya kan. Udah pasti ketakutan. Akhirnya aku kayak di komplek tuh, Bapak kalau ada orang ini jangan suruh masuk lagi ya. Gini gitu. guys, kita itu bisa memaafkan siapapun, kita bisa memaafkan karena kita memang orang pemaaf Tuhan aja mau memaafkan ya. Tapi kita bukan berarti tidak bisa bersikap tegas, hati-hati. Kalau misalkan wah udahlah Dewi Persik atau misalkan si sayang aku ini orang sibuk gak bakalan lah ngurus hal kayak beginian sepele. Tapi ada waktunya hal sepele itu bisa menjadi sebuah bumerang loh buat kamu yang menyepelekan. Betul. Bener itu. Tapi kamu ini juga ya, aku bingung juga ketika teman kamu pada udah kasih tahu, udah wanti-wanti hati-hati dengan si ini, kamu tetap. Itulah karena dia orang kesalahan baik. Aku tuh, dia aja tahu kalau aku baik. Maksud aku gini loh Kak. Maksud aku gini. Gak tega lah ya. Iya satu itu Kak. Kedua tuh dia kalau ngurus anak aku kayak ya Allah, kayak ini gue percaya banget deh anak gue makannya enak. Tiap hari Kak kamu dimasakin apa? Coba. Ya udah aku percaya Abizar masaknya. Tapi emang bener anak gue gendut, tapi dibalik itu semua. Ternyata. Dia nggak tahu ternyata dia juga katanya sama laki gue. Ngapain? Ngegoda juga. Bukan, dia cerita sama tetangga katanya, iya kalau bininya tuh galak. Kalau lakinya emang nggak galak sama gue gitu. Gosip sama itu Maksudnya tetangga. dia suka sama si Aka. Kalau aku posisi jadi istri gitu, misalkan dia terus ada ART gitu. Wah mau kemana didudukin? Gue kasih. Kan kamu cantik, gelis apa? Ngantri yang mau juga pasti ya kalau berani macem-macem ini makan ya. Kalau ada yang tergoda loh. Lakinya juga tergoda sama banyak. Itu sinetron itu bukan bohong. Bener, itu centini benar. itu sinetron centini itu udah benar. Lelaki itu semua buaya, tau gak lelaki? Anda buaya. Anda buaya. Hei. Bukan dikit. Makanya rubah posisi kan. Tapi berarti kamu emang gak ada kepikiran ya atau editor kamu untuk melaporkan ke pihak kepolisian? Aku masih punya hati lah, maksudnya kayak cuman gitu aja udah dibayar kok, apalagi kalau di proses yang penting hukum ada ngapain etikat lah. baik. Yes, Ya. benar. Ada trauma nggak tersendiri buat seorang Selvi Kitty untuk mencari ART? Pasti dong, harus kayak lebih selektif lagi dan nggak menjamin sih kayak ikut penyalur kayak gitu-gitu juga. Nggak jaminan lah. Itu kan maksudnya oknum gitu. tapi ya. Yes. Oke, buat Selvi Kitty apa yang mau kamu sampaikan untuk
mantan ART kamu? Aku nggak ada yang mau disampaikan. Pokoknya lain kali kalau misalkan emang dia masih niat untuk bekerja, ya tolonglah bisa menitipkan dirinya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai terjadi lagi cukup aku aja yang kemarin kamu tipu. Oke, semoga jadi pelajaran pastinya. Buat siapapun itu bukan hanya mantan ART, tapi juga buat kita semua untuk lebih selektif lagi untuk memilih dengan siapapun kita bekerja ya. Tapi ngomongin soal selfie kitty, ini ada satu hal yang cukup membanggakan dari selfie kitty karena target dia akhirnya bisa juga dia lakukan. 7 kilogram. Selfie Kitty berhasil turun berat badan 7 kilo dalam 1 bulan. Kenapa kamu harus merasa turunin berat badan? Enggak, namanya udah jadi ibu. Kamu minum protein ya? Enggak juga. Ini mukanya Kemarin aku film. Oke. 2 minggu make up efek jadi begini beruntus. Oke. Ya. Jadi jawab nggak nih? Boleh silakan. Kenapa kamu harus menurunkan berat badan menurut kayak kamu? kalau udah turun mesin itu ya metabolismenya jadi kurang bagus. Kayaknya kalau nafas aja jadi daging gitu. Oh berasa ya? Iya. Oh gitu. Jadi gampang naik, Kak. Kamu ini apa sesar atau lahir? Oh. Abizar oke. waktu itu lahirnya sesar. Siapa? Ada Cesar tinggal sama kamu. Beda lahiran sesar. Oh lahiran. Ya dijelasin Sesar. Emang awalnya berapa berat badannya? 48, 49. Masih oke dong. Sekarang aku udah 50, 51, 52. Maunya berapa? Maunya 50. kamu 52, aku 52 loh. Aku 52. Jadi kamu turun 7 kilo dalam 1 bulan? Iya, waktu itu aku sempat 57 gitu. Aduh, parah ini gembil banget. 57. Apa yang kamu lakukan sayang? Ya diet. Selain diet olahraganya apa? Olahraganya sih sebenarnya angkat beban, tapi emang Oh yang nggak gini tuh boleh. yang gini ya? Yang itu buat perut. Kalau itu buat perut beda. Tapi emang biasa gitu. selfie ini termasuk yang aku suka lihat di Instagramnya. Itu Di mana? Instagram. Instagram. Dia selalu aktif olahraga. Olahraganya rajin gitu. Rajinnya konsisten lah ya. Iya, memang segala sesuatu memang harus konsisten. Kalau makanan kamu jaga nggak sih? Apa yang nggak kamu makan? Aku nggak makan nasi. Nasi merah. Enggak juga. Wow. Tepung udah enggak. Oke. Bagus. Manis udah enggak. Jadi kalau mau ngopi, kopi hitam aja nggak pakai gula. Terus makannya apa dong? Terus kalau Ya pokoknya rebusan aja, telur juga udah enggak. Tapi ada orang yang kuat dengan tidak mengkonsumsi manis. Iya. Tapi ada juga seperti aku yang harus manis. Kenapa? Karena kita kurang karbo, kurang misalkan tepung dikurangin. Kalau buat aku manisnya harus ada manis. Kenapa? Karena menjaga mood ke satu. Kedua, kalau kurang gula itu bahaya, lebih bahaya. kan kita goyangnya kayak itu ya. Kalau teteh harus, Benar. Tapi kalau ada juga yang kayak Rian yang maksudnya Rian termasuk apa ya? Manis. Aku nggak makan manis normal aku semua nggak ya? makan. Tuh. Manis aku Tapi nggak kan makan. kalau manis minum itu kan kamu sayang. Ya, Karena aku dia- mesti makan yang manis, orang sebelahku ada yang manis. Tapi dari seorang selfie kitty kita juga tahu bahwa ternyata dia punya hobi yang sangat luar biasa. Hobinya apa ini kita kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah ya. Sore hariku sejiwa alam dan duniamu melebur sifat kakuku. Wow, hobinya naik moge. Iya. Hebat sih, aww ya. Aku aja nggak bisa sih ya. Iya kayak aku tuh termasuk anak klub motor sekarang tuh. Dia juga anak moge, motor gemes. Karena apa yang membuat kamu tertarik moge-moge gitu, Jadi waktu itu tuh suami tuh tiba-tiba ngasih itu Kak, gift lah itu anniversary ceritanya. luar biasa. Kasih motor dulu, kok jadi kayak mengingatkan gitu. Aku tuh dulu bisa semuanya motor. Oh ya? Vespa, trail semuanya bisa. Kamu bisa? Bisa, semua jalingkak aku lakukan. Jalingkrak tuh artinya kalau Tomboy, bahasa Beb. Iya, Indonesianya tomboy. segala macam lah ya Ya dilakukan. udah dong akhirnya aku kayak jadi mau lagi. Tiba-tiba diajak lah sama Nabila Putri and the Gang, Dian Ayu kan motoran tuh semua kan. Udah deh lu masuk sini aja. Akhirnya udah keterusan. Ada geng Oh, ada ibu-ibu geng. semua. Oh, komunitasnya. Ada ibu-ibu semua. Kamu nggak ada perasaan takut ya? Moge kan berat apalagi untuk bawanya ya? Ya, Itu maksudnya dipendekin gitu ya? ya di set untuk satu seat dipendekin, tapi kalau jatuh mah ya pernah lah. Justru kalau motor tuh bro nggak itu bro. Gimana bro? Bro Nasa pernah bawa motor paling jauh ke mana? Aku kalau bawa Harley kan kalau orang kan begini ya. Ya. Kalau aku gini. Metik dong. Mana ada orang naik
motor masa Emang kakinya paling jauh begini. gitu. Naik motornya kemana? Kemana? Touringnya. Kalau touringnya pernah ke Bandung. Wow. Ini ibu-ibu semua, cewek semua, tapi aku di towing motor. Kenapa ditawi? Kenapa dibawa? Siun beb ke puncak, Ya, nggak ke mau. puncak, Jadi jadi- aku city ride aja, terus touring ke Jogja. Aku juga terima di Jogja aja naik kereta, baru ikut city ride. Oh, itu lebih menyenangkan, lebih Nggak aman sanggup, gitu. Kak, aku lebih aman untuk naik kereta dulu, baru ikut lagi touring. Resikonya gede ya. Kalau jalan-jalan naik motor suka sama suami nggak? Enggak, kita beda klub. Gue Harley, dia Vespa, coba. Oh, oke. Kebalik ya? Kebalik ya, biasanya Kebalik, laki-lakinya cowoknya motor biasa gedenya yang ya. Harley. Tapi ada ini ya, ada tantangan tersendiri buat kamu untuk naik motor ya. Ada, tapi ya itu tadi kayak mau jatuh sempet, ditinggalin ya. Ditinggalin sama anak-anak, terus gue tuh nggak tahu jalan sih ya. Iya? Ya terus kita pakai wes di mana naruh handphonenya. Nyanyi bener-bener. Gak apa-apa lah ditinggalin temen, yang penting gak ditinggalin suami ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Masa ini punya aman. Bibit ini, bibit ini. Berbicara soal masalah, kita punya bintang tamu berikutnya. Bukan satu orang, kan bukan dua orang, bukan tiga orang. Tapi ini girl band yang kabarnya sempat bermasalah. Dihujat sama netizen karena penampilannya. Kenapa semua bintang tamu punya masalah? Tapi Apakah begitulah tidak hidup bisa selalu ada berdamai? masalah ya. Kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia girl band Sun. Selamat pagi, girl band Sun. Kalian mirip ketika awal pertama kali Dewi Persik muncul di TV kayak begini nih. Imut-imut, gemes-gemes. Sekarang amit-amit ya, Say. Enggak lah, tetap sayang ya. Oke, Girl kita band bertiga Sun, kami semua mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan datang ke Tadi sini. aku kira girl band Korea. Tadi aku Iya, kira, iya, aku iya. kaget. Acang kaget. Acang guys. Kalian lucu banget Coba sih. siapa aja namanya dari sini sampai sana? Kita perkenalin dulu ya. Iya, perkenalkan sayang. 7, 8 Across the Universe. Hi, we are Sun. Oke. Seven Eko ini cuma apa? 7 itu 5, Hitungan. 6, 7, 8. 5, 6, 7, ngitung tadi gitu. Hitungan. Ada siapa coba? Kenalin satu persatu. Halo, nama aku Tasya. Hai Tasya. Tasya. Hai, perkenalkan nama aku Hanjian. Hai Hanjian. Hanjian. Hai semua, perkenalkan nama aku Nabila. Nabila. Hai semuanya, aku Suji. Hai Suji. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Atta. Ya. Hai Atta. Tadi kan produser kita pas lagi ini berjejer, matanya begini loh. Dia memperhatikan satu persatu. Yang mana ya, yang mana ya. Hai semua, perkenalkan nama aku Iya, Yunji. Kita mau kasih lihat sama kalian dulu. Oh iya, kamu kan mirip artis Korea itu. Kita mau kasih lihat sama sobat Ambiar di rumah. Ini kemarin Sun, girl band yang satu ini sempat dihujat karena penampilannya. Kita kasih lihat yang satunya. Lucu, gemes banget. Kalian terbentuk kapan sih girl band Sun ini? Kita bulan Juni aku pilihnya. Iya, kepilihnya bulan Juni. Tahun 1990? Oh, belum lahir. Tahun berapa? 2022 tahun ini. Baru banget. Baru beberapa bulan. Kayak The Next Manis Manja ya. Next Manis Manja Ini ya. Cynthia, Yulia Citra, Murni Chania, Lilis Karlina. Kalian bisa terbentuk girl band ini gimana ceritanya? Kita melewati proses audisi sih Kak dari tahun 2021 bulan November. Oh, jadi ada audisi. Iya, akhir tahun kemarin. Kalian datang semua dari Jakarta atau dari ada yang kota di luar Jakarta? Kita dari Jakarta. Kita Jakarta nggak ada yang dari luar kota. Tangerang sih. Oh, Tangerang ya. Ada audisi. Ada audisi terus akhirnya bergabung lah kalian sekarang ini yang terpilih sebagai Sun ya. Ini kita mau kasih lihat ada sebuah artikel, boleh kalian tanggapi artikel yang satu. Baru debut konsep foto girl band asal Indonesia, Sun, Bancasan, banjir kritikan, kayak biduan. Kok bisa? Dibilang kayak biduan, gimana tanggapannya? Jadi tuh kan sebelum kita rilis single ini kan biasa ya kan artis Korea ada teasernya dulu, ada Yes, foto-foto yes. apa. Nah ada foto kita tuh yang pakai baju batik gitu. Yang ini bukan? Iya, ini. Terus ternyata kita juga baru tahu ya ada yang ngirim, ternyata kalian tuh lagi rame di Twitter katanya
dihujat nih kayak biduan, penyanyi dangdut, girl band tapi kok dangdut kayaknya. Ya emang kenapa kalau biduan penyanyi dangdut ya? Kenapa girl band dangdut kan ada Manis Manja Group apa Aku Bete gitu-gitu Mungkin maksudnya karena stylenya mungkin nggak ini kali ya. Sesuai pandangan biasanya. Ekspektasi ya. Tapi nggak androgini gitu loh. Androgini mah laki perempuan. Iya tapi kan itu kan lebih ke krimpel-krimpel kayak memang kayak penyanyi dangdut ya. Tapi kalian sendiri nggak masalah kan kalau dibilang biduan segala macam? Kita merasa berhasil dong kita. Bagus. Itu trik ya kan. Konsepnya nyampe gitu. Benar. Ini kita masukin ada komentar-komentar dari netizen. Silakan kalian baca dan juga tanggapi yang satu ini ya. Muak Hardu. Haridu. Oh, FUA, Hardu. Itu udah Haridu tulisannya. Baju, konsep, bener kayak biduan. Kayak biduan ya, nggak apa-apa sih kalau emang biduan sesuai konsep. Tapi kalau buat girl group non dangdut kurang cocok ya. Panjang ya. Ember. Aslinya cakep-cakep sumpah. Tapi ini emang konsep makeupnya begini kah? Di bio ditulisnya Indonesia Girl Group. Jadi nggak tahu nih kiblatnya mungkin bukan girl group Korea, tapi emang looknya kayak biduan dangdut. Bisa jadi mungkin look yang mereka pengen kali ya. Ember, lo gimana sih? Kalau baca gitu gimana sih? Kita nggak masalah sih ya, kita pada saat kita menanggapi itu berarti kayak, oh kita berhasil nih pengen menyampaikan sesuatu yang dari ada lagu kita dan konsep kita gitu kan. Lagi pula kita berpikir, emang kenapa kalau kayak biduan? Betul, Iya, betul. iya. Bagus Bagus juga. dangdut keren. Dangdut is the music of my country ya guys. Dengar ya, deterjen. Paham? Kalau ada anak muda berbakat cantik-cantik nyanyi dangdut, ada masalah. Hey. Gak tahu. Tapi dibilang seperti biduan, kamu bisa nyanyi dangdut. Bisa. Coba Coba dong. Coba satu-satu kita tes vokalnya dulu Ki. Ya, pasti lagunya wong gini. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Bagus loh. Sayang kamu, ayo. Coba. Iya dangdut is music of my country. Coba kamu bisanya apa? 1, 2, 3. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saeng-saengke mesti kalah. Udah semuanya kan lama lagi sih, tapi keren nih suaranya bagus-bagus. Memang membuktikan bahwa mereka juga memang bukan hanya sebatas cantik, tapi suaranya juga keren banget. Gak nyanyi yang lain. Nanti nyanyi barengan ya. Tapi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Sobat Abiar dan juga buat girl band Sun. Hadirkan gebrakan baru girl band Sun rilis single debut Shine, gabungkan unsur dangdut. Wow, penasaran nih. Emang konsepnya gitu ya? Iya. Emang konsepnya tuh kita mix 3 genre gitu kan. Genre apa aja aja? sayang? Ada K-pop, ada J-pop sama dangdut. K-pop dangdut keren banget. Bagus ya konsepnya. Korean, Japanese sama dangdut dari Indonesia. Oh, Japanese ya. Wow. Terus kalian sendiri sebagai anak muda, bangsa anak muda Indonesia, kemudian membawa unsur dangdut ke dalam musik kalian, lagu kalian, apalagi di remix dengan K-pop, J-pop, kalian merasanya seperti apa? Kalau misalnya untuk kita sih merasa bangga banget ya bisa membawakan lagu ini gitu. Lagi pula kan pesan yang kita ingin sampaikan kepada generasi muda zaman sekarang, kita tuh pengen mengajak generasi muda zaman sekarang untuk bareng-bareng sama kita jangan terus-terusan ngikutin arus tren. Kita jangan boleh melupakan culture kita, budaya kita, dangdut. Setuju tadi seperti baju-baju batik yang kamu kasih lihat itu ya. Bagus. Tunjukin juga kalau dangdut tuh kan stereotip orang kenapa ya kalau ngomong dangdut tuh kayak negatif. Padahal semua kalau dangdutan pasti pengen joget. Benar. Iya, sabar. Music of our country. Iya, sabar Adi. Enggak, Adi inget pengen kayak dulu lagi bergrup gitu. Oh iya. Sabar Adi, sabar. Tapi muka-muka kalian itu unik-unik loh. Katanya ada yang keturunan Korea ya? Coba tebak yang mana? Yang mana? Coba yang mana? Yang itulah pasti tuh ini. Gue diem ya. Dia nih yang tengah. Bukan. Kamu ya ini ya, yang baju putih ya? Aku.
Oh, kamu keturunan Korea. Oh. Iya, ini Cynthia. Iya. Jadi mama kamu atau papa kamu yang orang Korea? Jadi mami Indonesian, tapi papi orang Korea. Oh. Lucu ya. Mami sama papi kamu coba. Orang Malaya dong. Kalau kami gini, aku mami RT 5, papi RW 3 ya. Berarti bisa bahasa Korea enggak? Aku bisa perkenalan diri. Coba silakan, coba. 안녕하세요. 저는 위스준입니다. 사랑해. 안녕하세요. 제르men Rian Ibrahim Ibunda Manasu Banggapsemnida. Oh jadi gitu. Annyeonghaseyo, Milamien Golden Lamien. Kimchimida. Yang kita dengar juga di antara kalian ada yang pernah bergabung sama JKT48, betul? Siapa itu? Oke. Kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk aku mau gabung lagi dengan girl band atau Jadi tuh waktu dulu kan aku sebetulnya di JKT48 tuh 3 tahunan ya kayak. Terus waktu kemarin kan tahu ya pandemi kan sempet parah banget banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang harus di cut off. Nah itu juga termasuk waktu itu JKT sempat ada restrukturisasi besar-besaran. Nah aku tuh termasuk yang kayak harus berhenti dulu mimpinya gitu. Sementara sebetulnya aku tuh kayak masih yang pengen banget. Tapi inilah rezekinya bersama teman-teman Sun ya. Pokoknya buat kalian kita doakan semoga kedepannya semakin gemilang lagi sama seperti matahari semakin bersinar ya. Harapan kedepannya buat Sun sendiri pengennya seperti apa? Kita berharap sih semoga karya-karya yang kita berikan kepada masyarakat bisa diterima sepenuhnya apapun yang kita kasih. Semoga bisa dinikmatin di generasi sekarang maupun yang sudah terdahulu. Amin. Sukses selalu buat teman-teman Sun dengan singlenya Shine ya. Sama seperti single kalian semoga semakin shine, semakin berkilau juga ya. Banyak buat semua bintang tamu kita, Selfie Kitty, Aldi Maldini terima kasih banyak. Dan juga girl band Sun terima kasih banyak. Ya. Selalu ada masalah dalam kehidupan termasuk juga pastinya karir, pekerjaan, termasuk juga rumah tangga, apapun itu. Yang pasti sama seperti tema kita pagi hari ini, masalah biarkanlah berlalu. Tapi biasanya masalah ini karena 2 hal. Melakukan sesuatu tanpa berpikir atau berpikir dan tidak melakukan sesuatu. Besok kita akan balik lagi hari Senin di pagi-pagi ambiar.